Bermula dari seorang remaja nganggur yang dikejar-kejar oleh sesuatu. Diketahui sosok misterius yang menggunakan jubah putih sedang mengincar pria tersebut. Remaja ini bernama Kotaro Minami. Tak lama Kotaro terpojok. Ketiga pendeta tersebut adalah sebuah kelompok pendeta yang menamai kelompoknya sebagai Gorgom. Kilas balik cerita, Gorgom adalah sebuah sindikat bawah tanah, anggotanya berupa mutan. Mereka adalah makhluk yang berevolusi dari tumbuhan atau hewan dari bawah tanah yang menyerupai manusia. Misi mereka adalah untuk mencuri manusia permukaan bumi untuk dijadikan dimasukkan batu matahari, agar korbannya mendapatkan kekuatan surya hitam yang dianggap raja bagi mereka nantinya. Misi mereka ini termasuk keji karena sampai mencuci otak korbannya. Berpindah ke masa sekarang di mana Kotaro dan Nobuhiko yang merupakan saudara angkatnya sudah dibawa ke ruang operasi. Di sana ketua kelompok Gorgom mencoba memasukkan batu itu pada Nobuhiko. Nobuhiko yang histeris tidak sanggup menahan sakit pun akhirnya pingsan. Melihat saudara angkatnya yang dizolimi, Kotaro pun bangkit dan melakukan perlawanan. Namun Gorgom terlalu kuat dan berhasil memasukkan batu dan menyetrumnya dengan ribuan volt. Gorgom kagum dengan kekuatan Kotaro karena meski dengan begitu dia tetap tidak pingsan seperti saudara angkatnya. Mereka mencoba membawa Kotaro ke markas. Namun di tengah perjalanan, Kotaro mengamuk dan berlari. Pada pelariannya Kotaro akhirnya tertangkap oleh Gorgom. Kotaro yang terlempar pun kembali sadar. Tanpa sengaja tubuhnya sudah mendapatkan efek samping dari batu tersebut. Tubuhnya pun dibaluti armor hitam dengan helm kepala menyerupai belalang. Kotaro bertarung dengan para Gorgon tersebut. Gorgon cukup terdesak dan kaget melihat perkembangan kekuatan Kotaro. Mereka pun kabur. Kotaro melihat sebuah motor yang disebut Battle Hopper. Yang sejatinya ini adalah kendaraan untuk raja yang disiapkan oleh Gorgom. Meski tidak ada spion dan plat nomor, Kotaro mengendarai motor itu untuk mengejar kelompok Gorgom. Kotaro tidak menemukan keberadaan mereka, dan ia mencoba pulang ke rumah ayahnya. Dia tahu kemungkinan di sana akan menemukan petunjuk. Benar saja, di kamar ayahnya terdapat petunjuk yaitu sebuah pesan yang menyuruh Kotaro untuk menemuinya di perkemahan Diablo. Tak lama kemudian adik angkat dan temannya pun datang. Mereka bernama Kyoko Akizuki dan Katsumi Kida. Di sana Katsumi Kida menanyakan perihal Nobuhiko. Namun Kotaro tidak bisa menjawabnya. Bahkan Kyoko pun bertanya karena mereka selalu bersama. Kotaro terpaksa berbohong dengan mengatakannya sedang bertugas di luar kota dengan waktu yang lama. Saat Kyoko menawarkan minuman, tanpa sengaja Kotaro memecahkan botol tersebut. Kotaro sangat terkejut dengan kekuatan barunya dan pergi. Di dalam rumah, Kyoko menyadari ada pesan yang tak sengaja Kotaro jatuhkan dari ayahnya yang tertinggal di pecahan botol itu. Sesampainya di perkemahan Diablo, Kotaro menemui ayah angkatnya. Ayah angkat tersebut menceritakan awal dia mengadopsi Kotaro yang orang tuanya sudah tiada sejak ia berumur 3 tahun karena sebuah kecelakaan. Mereka dibesarkan layaknya saudara kembar dan selalu beraktivitas bersama. Ayah angkatnya bernama Profesor Aichiro Akizuki. Bapak ini dulunya adalah teman akrab ayah kandungnya Kotaro saat penelitian artefak kuno. Karena keterbatasan dana yang dikorupsi oleh lembaga yang tak bertanggung jawab, mereka memutuskan untuk meminjam dana kepada kelompok Gorgom dengan syarat sang profesor harus memberikan tukar jiwa anaknya saat mereka sudah beranjak dewasa. Namun ayah Kotaro menentang hal tersebut. Yang tak disangka-sangka saat perjalanan pulang, ayah Kotaro kecelakaan yang direncanakan oleh Gorgom. Walau sedikit kesal, Kotaro memperlihatkan kekuatannya kepada sang ayah yang artinya dia sudah menjadi cyborg seperti keinginan Gorgom. Ayahnya sudah tahu akan hal itu, mengingat saudaranya pun juga menjadi cyborg namun berpihak kepada Gorgom. Ayahnya sudah menjelaskan kalau mengabdi kepada Gorgom adalah satu-satunya jalan untuk menebus dosanya. Dikarenakan organisasi ini bersekutu dengan iblis, Kotaro tetap tidak mau untuk patuh kepada mereka dan akan tetap berusaha mendapatkan kebebasan umat manusia dan saudaranya Nobuhiko. Di tengah pembicaraan, mereka didatangi makhluk seperti laba-laba raksasa. Laba-laba itu menyerang dan membawa ayahnya ke sebuah tower. Di sana ayahnya dijatuhkan dari ketinggian. Kotaro tak sempat menangkap ayahnya dan hingga mendarat di tanah. Ayahnya berpesan untuk menjaga Kyoko dan Nobuhiko, sebelum akhirnya pergi untuk selamanya dalam pelukan Kotaro.
Kotaro mulai murka melihat kekejaman laba-laba yang merupakan utusan dari Gorgom. Kotaro berubah ke wujud superhero-nya yang kita kenal sebagai Satria Baja Hitam atau Kamen Rider Black. Pertarungan antara Kotaro dan mutan serangga itu pun berlangsung sengit. Meski masih tergolong baru untuk menguasai kekuatannya, Kotaro tampak cepat beradaptasi dan mampu mengendalikan kekuatannya. Bahkan dia mampu mengendalikan Battle Hopper hanya dengan memanggilnya saja. Pertarungan berlanjut hingga ke gudang dan tempat gelap sekalipun. Misi penumpasan para mutan itu pun dilakukan secara lancar demi mematuhi wasiat sang ayah angkat. Dan seperti cerita superhero lain, Kotaro berhasil memusnahkan para mutan laba-laba. Tak lama Kyoko dan temannya datang. Kyoko sangat terkejut melihat ayahnya yang sudah tiada tepat di hadapannya. Keesokan harinya, setelah pemakaman, Kotaro menghubungi Kyoko agar tidak berada di rumah itu karena sudah tidak aman lagi. Dia tahu kalau Gorgom akan mengincar keluarganya. Kotaro menyuruh Kyoko untuk mengemas barangnya untuk diantar ke suatu tempat. Saat akan mengendarai motornya, Kotaro melihat belalang di motornya. Kotaro teringat masa di mana ia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-19 bersama Nobuhiko. Berbagai tamu mulai dari bangsawan, artis, pengusaha, anggota DPR pun datang mengingat ayahnya adalah seorang profesor arkeolog yang hebat. Di malam harinya, mereka merayakan pesta mewah di kapal persiar pribadi. Dengan rendah hati sang ayah memperkenalkan kedua anaknya tersebut kepada rekan bisnisnya. Di sela-sela perkenalan, seorang perempuan bergaun merah yang merupakan artis mengatakan kalau mereka adalah orang terpilih. Kotaro dan Nobuhiko tidak mengerti apa yang gadis itu bicarakan. Sampai akhirnya ayah sang gadis melarangnya. Dan sang gadis hanya bilang kalau ia sedang mabuk. Seekor belalang hinggap di bajunya Nobuhiko, begitupun Kotaro. Dan dari atas langit terdapatlah kerumunan belalang yang menyerang kapal pesta mereka. Namun yang anehnya, hanya Kyoko dan dua saudara itu yang merasakan serangan belalang. Para tamu lain tetap berpesta seolah tidak terjadi apa-apa. Tak lama para belalang pun menghilang dan pesta pun berlanjut. Saat perjalanan pulang, mereka diberhentikan oleh sejenis cahaya yang merupakan kelompok Gorgom. Dari sinilah awal mula mereka tertangkap dan dibawa ke ruang operasi oleh Gorgom. Diceritakan saat Nobuhiko dan Kotaro akan dioperasi. Ayah mereka melarang Gorgom untuk menghapus ingatan dan kenangannya. Karena perbedaan pendapat ini, akhirnya adu mulut dan pertengkaran pun terjadi sehingga Kotaro pun bisa kabur. Jadi sejak awal ayah Kotaro sudah ada di tempat operasi untuk menyaksikan kedua putranya yang akan dijadikan dewa oleh Gorgom. Dan dengan bantuannya juga Kotaro dapat kabur. Selesai melamun, Kotaro mengantarkan Kyoko ke sebuah warung, di mana ia bisa menghabiskan waktunya di sana dengan bekerja paruh waktu bersama seniornya yang bernama Masaru Todo. Ini juga merupakan strategi Kotaro. Meskipun mereka dibesarkan dari keluarga kaya, namun sekarang mereka harus berusaha dikarenakan sang ayah sudah tiada. Di tempat itu juga Kotaro bisa mengamankan Kyoko dari Gorgom. Sementara di tempat Gorgom, para pejabat yang pernah menghadiri pesta ulang tahun Kotaro meminta kepada Gorgom untuk diberikan kepanjangan umur agar bisa korupsi lebih banyak lagi. Dan mereka bersedia menukar apapun untuk keinginan itu. Kotaro mendatangi apartemen artis yang menghadiri pesta malam itu. Karena dia ingin lebih tahu secara detail mengenai cerita yang si gadis gantung pada malam itu. Saat Kotaro sudah naik ke atas, dia melihat kalau pintu apartemennya terbuka. Kotaro mencoba masuk. Terlihat kamarnya sudah berantakan dan ada bekas cakaran di mana-mana. Dia menemukan artis itu pingsan dalam sebuah ruangan dan ada tanda segel pada lehernya. Tak lama Kotaro diserang suatu makhluk aneh. Sejenis mutan bercakar yang terus memburu Kotaro. Saat hampir terdesak dan jatuh, Kotaro berubah ke wujud superhero-nya. Kotaro bertarung dengan monster itu. Sampai akhirnya berubah jadi seekor citah dan kabur. Kotaro memanggil motor bututnya dan mengejar mutan tersebut. Kejar-kejaran di jalan pun terjadi. Hingga akhirnya mutan itu tertangkap di sebuah gudang. Mereka pun mulai bertarung dengan serius di sana. Di pergudangan yang gelap, tampaknya Kotaro sedikit kesulitan. Hingga dia membawa makhluk itu bertarung outdoor. Dan berhasil melayangkan pukulan dan tendangan mautnya. Makhluk itu pun habis di tengah jalan. Berpindah ke suasana kota yang saat itu mengadakan pesta.
Kotaro mengajak Kyoko pesta itu untuk menghiburnya setelah kepergian sang ayah. Bisa disimpulkan di sini adalah kesalahan ayahnya Kotaro. Karena keinginannya akan uang. Dia rela menukar jiwa anaknya pada organisasi yang bekerja sama dengan iblis. Walau Kotaro mampu melawan hal tersebut. Namun tetap saja mengorbankan sesuatu yang berharga dengan uang tersebut adalah tidak benar menurut saya. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode lain.